Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu mengenai kasus kebijakan stabilisasi harga beras di Indonesia pada tahun 2023 sampai 2024. Analisis makroekonomi ini berdasarkan teori Menkyu tahun 2016. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Dinda Vika Fitria dengan NIM akhir 038. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Beras merupakan komoditas pangan utama bagi sekitar 95% penduduk Indonesia. Stabilitas harga beras sangat penting karena perubahan harganya langsung dirasakan oleh hampir seluruh rumah tangga, baik di kota maupun di desa. Pada periode 2023 sampai 2024, harga beras mengalami kenaikan yang cukup tajam dan berlangsung cukup lama. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di pasar tradisional, tetapi juga terlihat pada beras SPHP, beras premium, dan beras medium. Penyebab utamanya lonjakan harga meliputi faktor iklim, produksi, distribusi, dan perdagangan internasional. Beberapa faktor tersebut antara lain yaitu fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan dan turunnya hasil panen. Produksi dalam negeri menurun sehingga suplai tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional distribusi. Logistik terganggu terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat produksi. Keterlambatan impor beras sehingga stok cadangan beras pemerintah atau CBP tidak cukup menahan kenaikan harga. Dampak kenaikan harga beras cukup luas, terutama terhadap inflasi pangan dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga beras menjadi penyumbang utama inflasi pangan pada 2023 sampai 2024 dan menyebabkan tekanan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Stabilisasi ekonomi menurut Menkyu tahun 2016. Menurut Menkyu, kebijakan stabilisasi adalah langkah pemerintah untuk menjaga perekonomian tetap berada pada jalur yang stabil ketika terjadi guncangan atau syok. Guncangan dapat berupa krisis harga, penurunan produksi, inflasi tinggi, atau kondisi eksternal seperti cuaca ekstrem. Pemerintah dapat melakukan stabilisasi melalui 3 instrumen utama, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal. Contohnya peningkatan belanja pemerintah atau bantuan sosial yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter, pengaturan suku bunga atau jumlah uang beredar oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, kebijakan harga atau intervensi pasar. Pemerintah boleh mengatur atau mengendalikan harga barang tertentu yang sangat penting seperti beras, BBM atau listrik. Intervensi dapat dilakukan melalui operasi pasar, subsidi, penetapan HET atau penguatan pasok. Relevansi teori Menkyu dengan kasus harga beras 2023 sampai 2024. Lonjakan harga beras termasuk kategori negatif supply shock yang membuat perekonomian terganggu. Yang kedua, shock tersebut berdampak langsung pada inflasi pangan dan melemahkan daya beli rumah tangga. Yang ketiga, dalam kondisi seperti ini, pasar tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri karena produksi berkurang dan distribusi terganggu. Karena itu, intervensi pemerintah melalui SPHP, bansos beras, dan operasi pasar dan impor merupakan penerapan langsung dari teori stabilisasi Menkyu. Selanjutnya ada fakta kenaikan harga beras 2023 sampai 2024. Berdasarkan data resmi Bappenas, harga beras mengalami peningkatan cukup drastis selama periode 2023 sampai 2024. Yang pertama, tahun 2022 harga masih relatif stabil di kisaran 11.200 per kilogram. Tahun 2023 harga mulai naik tajam menjadi sekitar 13.900 per kilogram. Tahun 2024 harga mencapai titik tertinggi yaitu kurang lebih 15.300 per kilogram. Kenaikan yang terjadi selama 2 tahun ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi berlangsung cukup lama sehingga berdampak pada inflasi dan kondisi ekonomi masyarakat. Fenomena El Nino, produksi turun signifikan. El Nino menyebabkan musim kemarau panjang dan kekeringan di banyak wilayah pertanian. Akibatnya produktivitas padi menurun dan panen gagal di beberapa daerah sehingga pasokan beras nasional berkurang secara drastis. Yang kedua, keterlambatan impor. Stok cadangan tidak mencukupi walaupun pemerintah sudah merencanakan impor beras, kedatangannya mengalami keterlambatan.
Ketika stok cadangan beras pemerintah atau CBP menipis, pasar mengalami kekurangan pasokan sehingga harga semakin naik. Yang ketiga, distribusi tidak merata, harga daerah berbeda jauh. Sebagian wilayah mendapatkan suplai beras lebih lambat akibat kendala logistik dan transportasi. Hal ini menyebabkan harga beras di beberapa daerah jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Yang keempat, biaya produksi naik, berdampak pada harga akhir. Harga pupuk, biaya tenaga kerja, dan ongkos distribusi meningkat. Kenaikan biaya produksi tersebut akhirnya dibebankan ke harga jual sehingga beras di tingkat konsumen menjadi lebih mahal. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah atau SPHP. SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan langkah utama pemerintah untuk menahan laju kenaikan harga beras selama 2023 sampai 2024. Kebijakan ini dilakukan agar pasokan tetap tersedia dan harga tidak semakin melonjak di pasar. Komponen utama SPHP meliputi yang pertama, operasi pasar beras murah. Pemerintah melalui Bulog menjadi beras dengan harga lebih rendah untuk menekan harga di pasar sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua, penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP. Stok beras pemerintah disalurkan ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga paling tinggi agar ketersediaan pasokan tetap terjaga. Yang ketiga, ada bantuan sosial beras 10 kg dibagikan kepada keluarga berpendapatan rendah untuk meringankan beban pengeluaran dan menjaga konsumen rumah tangga tetap stabil. Yang keempat, ada impor beras untuk menambah stok nasional. Dilakukan ketika produksi dalam negeri menurun sehingga stok impor membantu menutup kekurangan pasokan dan menstabilkan harga. Yang terakhir ada subsidi pupuk, diberikan kepada petani agar biaya produksi tidak melonjak dan harga beras di tingkat konsumen tidak terus naik. Kemudian ada rangkaian kebijakan lainnya. Selain kebijakan SPHP, pemerintah juga menjalankan beberapa kebijakan pendukung untuk memperkuat upaya stabilisasi harga beras agar berjalan lebih efektif dan merata. Harga eceran tertinggi atau HET, pemerintah menetapkan batas harga jual beras di tingkat konsumen agar harga tidak melonjak terlalu tinggi dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, ada distribusi dan bulog. Pengawasan diperketat untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga oleh distributor sehingga distribusi beras dapat berjalan lebih adil dan lancar. Stabilisasi pasokan melalui gudang bulog. Gudang bulog digunakan sebagai penyangga stok nasional agar pemerintah dapat segera melakukan intervensi ketika terjadi kelangkaan atau lonjakan harga. Yang terakhir, penguatan data pangan dashboard pangan nasional. Pemerintah memperbaiki sistem data pangan agar kebijakan yang diambil lebih cepat, tepat sasaran, dan berdasarkan kondisi pasar yang sebenarnya. Selanjutnya ada analisis deskriptif harga beras. Sebelum intervensi SPHP pada awal 2023, harga beras mengalami kenaikan yang cukup tajam di beberapa daerah. Pasokan harga mulai menipis sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Kondisi ini memicu kepanikan pasar dan mendorong harga terus naik. Setelah pemerintah menjalankan kebijakan SPHP, laju kenaikan harga beras mulai melambat meskipun harga belum sepenuhnya turun. Kondisi pasar menjadi lebih terkendali dan beberapa wilayah harga beras relatif lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada diskusi dengan teori Menkyu. Menurut Menkyu, ketika perekonomian mengalami guncangan atau shock, mekanisme pasar seringkali tidak mampu menjaga kestabilan harga otomatis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah perlu melakukan kebijakan stabilisasi untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas. Dalam kasus beras di Indonesia, kenaikan harga terjadi akibat guncangan produksi dan pasokan yang dipicu oleh El Nino serta masalah distribusi. Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah melakukan intervensi harga melalui kebijakan SPHP dengan tujuan menjaga ketersediaan beras, menahan kenaikan harga, dan melindungi daya beli masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan, kenaikan harga beras pada periode 2023 sampai 2024 terjadi karena kombinasi faktor cuaca ekstrem, penurunan produksi, serta gangguan distribusi yang menyebabkan pasokan beras menjadi terbatas. Yang kedua, untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan SPHP sebagai langkah utama
stabilisasi guna menjaga ketersediaan beras dan menahan tekanan kenaikan harga di pasar. Yang ketiga, berdasarkan pengamatan tren harga, kebijakan SPHP terbukti cukup efektif dalam memperlambat laju kenaikan harga beras meskipun belum sepenuhnya mampu menurunkan harga ke tingkat normal. Yang terakhir, kondisi ini sejalan dengan teori stabilisasi ekonomi Menkyu yang menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi ketika terjadi guncangan ekonomi agar stabilitas dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.